الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama dapat bersimpuh hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas amaliyah kita akan senantiasa dapat meninggikan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah dan dapat menghantarkan kita untuk menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sanjungkan terhadap baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini Al-Faqir selaku khatib berwasiat wabil khusus untuk diri Al-Faqir dan umumnya bagi kita semua. Marilah kita sama-sama untuk dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtisalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah merupakan nilai yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Ketakwaan adalah merupakan nilai yang terhormat yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya. Tidak ada jabatan yang paling tinggi dan mulia kecuali adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan keselamatan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatan kedudukannya di dunia, bukan karena harta dan kekayaan yang mereka miliki, akan tetapi karena ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa mengingatkan kita semua agar kita senantiasa bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya dalam surah Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa taqarrub ila Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Orang yang bertakwa adalah merupakan orang yang senantiasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dengan sanksi Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dengan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia takut dengan Allah, dia malu dengan Allah, dia senantiasa taqarrub ila Allah, dia yakin ibadahnya akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang tersebut tentunya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan mereka akan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kelak nanti setelah berada di alam akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sebagai hambanya tidak menyesal, agar kita sebagai hambanya tidak terjerumus kepada jurang kenistaan di dalam akhirat, agar kita sebagai hambanya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam. Artinya bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia bukan hanya kehidupan yang terakhir, akan tetapi kehidupan di akhirat adalah merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kita. Di dunia kita hanya sekedar transit, di dunia kita hanya sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang terdapat di alam dunia ini semuanya akan sirna. Apapun yang terdapat di alam jagat raya ini semuanya akan musnah, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan hanya dat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal dan maha mulia. Maka ketika kita mati wafat dalam keadaan Islam, maka kita akan bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Luqmanul Hakim pernah berwasiat kepada anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya, wahai anakku, inna nasa yanqasimu ala thalathi athlasi. Wahai anakku, sesungguhnya manusia akan terbagi menjadi 3 golongan. Sulusun lillah, wa sulusun li nafsi,
wa sulusun lidun. Bahwa manusia ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan menjadi 3 bagian. Sulusun lillah, sepertiga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sepertiga ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa arruh, ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mempunyai ruh kemudian berada di badan kita, berada di jasmani kita, maka semuanya ini adalah merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh dari jasad hambanya, maka tentunya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan manusia, Allah pula yang mematikan manusia, dan tentunya manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pesan Luqmanul Hakim terhadap anaknya, wa thalasan li nafsi, sepertiganya lagi kembali kepada dirinya. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diambil ruhnya, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya akan kembali kepada dirinya, baik itu amal baik maupun amal jahat. Maka tentunya ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan hidup di alam dunia, dia bertakwa kepada Allah, dia menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya amalnya ketika nanti di akhirat akan kembali kepada dirinya. Amal solehnya akan membahagiakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajruhum inda rabbihim. Maka orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Bagi mereka akan memperoleh penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga di mana di bawahnya sungai-sungai mengalir dan mereka kekal di dalamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya yang ketiga, wa thalasan lidudi, sepertiganya lagi akan kembali kepada tanah, sepertiganya lagi akan menjadikan santapan cacing tanah. Artinya apa? Bahwa seluruh jasad manusia ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di alam kubur, maka semuanya akan hancur dimakan cacing tanah. Maka kubur pernah berkata, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan dikuburkan, apa kubur? Beliau berkata, "Ana baitul, saya adalah rumahnya cacing tanah. Ana baitul aqra, saya adalah rumahnya kalajengking. Ana baitul hayya, saya adalah rumahnya ular. Ana baitul dhulmi, dan saya adalah rumah yang penuh dengan kegelapan." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka ketika manusia dikuburkan, ketika manusia wafat, kemudian berada di alam kubur, rohnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalnya akan menghiasi dirinya apabila dia beramal saleh, dan jasadnya akan menjadikan santapan cacing tanah. Begitu pula jasadnya akan menjadikan santapan
akan menjadikan santapan di sebuah kubur di mana di situ terdapat kegelapan. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, secara zahirnya memang kubur itu gelap, secara zahirnya memang kubur itu adalah menyendiri, secara zahirnya kubur itu adalah sempit. Tapi ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang gelap akan menjadi terang, yang sempit akan menjadi lapang, sedang menyendiri pun akan menjadi banyak teman. Kenapa? Karena amal kita ketika kita di dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jangan dikira bahwa orang yang meninggal dunia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala mereka mati. Mereka akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Jangan kau berkata bahwa orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Akan tetapi mereka itu hidup. Namun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia, kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka di alam kubur. Tapi kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah, ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, di alam akhirat, kita akan menjadikan hamba-hamba yang mulia, tidak akan pernah sengsara dan dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa wafat dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita sampai kepada Allah diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kesalahan kekhilafan yang pernah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratir rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa thalla bi malaikatil musabbihati bi kursi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله